Oke, selamat pagi. Ini orderan yang mau kita kirim ya. Jadi ini saya mereview dua buah paket ya. Jadi paket ini adalah paket untuk headlamp dan fog lamp tetapi mobil yang berbeda ya. Satu paket untuk headlamp dan fog lamp ya, tapi untuk mobil yang berbeda. Ya. Untuk mobil yang berbeda, jadi satu paket untuk Suzuki R3 ya. Untuk Suzuki R3 ya, dan ini untuk Agya TRD. Jadi apa sih bedanya? Jadi paket ini adalah paket yang paling terang. Saya jamin paket yang paling terang. LED ini paling terang. Kenapa saya bilang LED ini paling terang? Karena LED ini memang ya, saya ngomong apa adanya to the point. Belum ada yang lebih terang daripada ini. Ya, bukan hanya terang sih Anda butuhnya, tapi kan butuh fokus, butuh bisa lihat jalan ya, bisa padat di jalan. Oke, kita akan membahas satu persatu apa sih bedanya antara dua buah paket ini, dan ada selisih harga sedikit antara dua paket ini ya. Jadi kita perkenalkan dulu fog lamp-nya ya. Jadi paket ini untuk R3, paket ini untuk Agya TRD ya. Nah, Agya TRD adalah mobil yang menggunakan proyektor ya, low beam H11, high beam HB3, fog lamp H16. Nah, Suzuki R3 ini kalau versi yang lama 2017-2016 headlamp-nya menggunakan tipe H4 dan fog lamp-nya menggunakan tipe H16. Jadi ada perbedaan di headlamp-nya. Kalau fog lamp-nya sama ya, menggunakan 3 warna, tipenya adalah H16. Yang berbeda adalah di headlamp-nya tipe H4. Jadi yang berbeda di sini dan di sini ya. Kalau fog lamp-nya sama 3 warna, paling terang, udah versi full upgrade, all new ya, terbaru, lebih terang, kipasnya lebih kencang, lebih tahan air ya, lebih stabil, pembuangan panas lebih baik ya. Jadi bohlam ini untuk fog lamp adalah versi 3 warna. Versi 3 warna ini maksudnya apa sih? Kadang-kadang ada orang yang masih belum mengerti apa sih itu 3 warna. Jadi bohlam ini bisa menghasilkan warna putih. Bohlam ini bisa menghasilkan warna putih kuning, bisa menghasilkan warna kuning ya. Kenapa begitu? Karena dia ada dua buah chip. Ada chip putih, ada chip kuning. Putihnya bisa nyala sendiri, kuningnya bisa nyala sendiri, bisa nyala berbarengan putih kuning ya. Pak, saya mau yang 2 warna aja, saya nggak mau 3 warna. Untuk apa Anda beli 2 warna kalau harganya sama dengan 3 warna ya? Harganya sama dengan 3 warna, untuk apa Anda beli yang 2 warna? Sekalian aja bro ya. Karena masing-masing warna ada tujuan ya, bukannya dibikin asal-asalan atau bukan dibikin untuk pajangan, tetapi ada gunanya. Putihnya ya, putih kuning. Nah, putihnya ini 6000 Kelvin. Ya, putihnya itu 6000 Kelvin, kuningnya ini adalah 3000 Kelvin ya. Putihnya 6000 Kelvin ya. Oke ya, putihnya itu adalah 6000 Kelvin ya. Putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin dan warna kuningnya ini adalah 3000 Kelvin ya. Jadi bisa 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya ya? Adalah dengan cara mematikan menyalakan saklar fog lamp Anda. Jadi sangat simpel dan sangat mudah ya. Jadi hanya dengan on off saklar fog lamp Anda. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pas pada saat jalanan kering. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Pas pada saat jalanan habis hujan atau Anda butuh penerangan ekstra, Anda nyalakan putih kuningnya. Kapan Anda nyalakan kuningnya? Pas pada saat jalanan hujan atau kabut ya. Jadi makanya kenapa bohlam 3 warna ini boleh dibilang sebagai bohlam segala cuaca ya. Karena bisa menghasilkan 3 warna, putih, putih kuning, kuning. Cara mengubah warnanya sangat mudah, hanya dengan on off saklar fog lamp Anda ya. Dia dimatikan, dinyalakan lagi, dia akan berubah warna seperti itu. Jadi sangat mudah, simple, tidak perlu ada kabel-kabel tambahan, tidak perlu ada saklar-saklar tambahan, tidak perlu memodifikasi kelistrikan, tinggal colok soket saja ya. Plug and play, tinggal colok soket, tinggal pasang, selesai ya.
pemasangan LED ini Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah ya. Nah, ini sama fog lampnya seperti ini. Jadi Anda bisa menaruh warna chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Jadi Anda bisa menaruh ininya begini vertikal ya. Ini harus vertikal, Bro. Jadi ini harus begini vertikal. Anda bisa menaruh posisi begini atau Anda bisa menaruh posisi begini. Ya, ini akan menghasilkan output yang berbeda, chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Saya merekomendasi chip kuning di bawah, ya. Tetapi bebas untuk Anda maunya bagaimana, karena ini adjustable, Anda bisa setting sesuka hati Anda, ya. Kalau Anda nggak paham nih, udah beli pemasangan, kalau Anda bingung, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838, ya. Sekali lagi, mereknya apa? Bohlam fog lamp ini mereknya adalah Jungki Wenas. Di sini ada embossnya Jungki Wenas. Jadi ini bohlam asli Jungki Wenas juragan lampu ya. Bohlam ini kelas 3 warna paling terang. Belum ada yang lebih terang untuk fog lamp ya. Saya jamin paling terang. Ya, 3 warna 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. Jadi bisa kuning, putih kuning, kuning. Paling terang ya. Belum ada yang mengalahkan terangnya. Speknya ini sangat tinggi, outputnya lebar, padat, ada cut off-nya ya, dijamin ya. Untuk hujan, untuk kabut, untuk jalanan basah, untuk mengalahkan lampu jalan yang sangat terang ya. Nah, sekarang perbedaannya adalah kalau untuk Agiyati RD itu menggunakan headlampnya H11 karena lampunya terpisah antara low beam dengan high beam. Beda dengan Suzuki R3 yang lampu headlampnya adalah low beam dengan high beam jadi satu. Ini adalah tipe H4, ini adalah tipe H11 ya. Bohlam ini untuk low beam juga paling terang ya. Ini tipe H11, ini tipe H4 ya. Nah, kita akan jabarkan apa sih keunggulannya dari yang versi ini. Jadi ini itu adalah bohlam JL55. Bohlam ini sebenarnya kita sebut dulu namanya JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Karena dia bisa berubah warna 3 warna. Tetapi banyak yang mengikuti atau banyak yang memalsukan di online ya dengan memberikan judul sama bohlam JL3 JL3 ya. Tetapi padahal itu bukan barang dari saya ya. Nah, makanya kita ganti sebut namanya Jungki Wenas dan di situ ada embossnya tertulis Jungki Wenas. Jadi kalau yang tidak ada embossnya artinya adalah palsu dan bukan produk dari saya. Ya, kalau Anda mau asli harus ada embossnya Jungki Wenas ya. Karena banyak loh yang membeli di forum ya. Membeli di online, terus dia ngeceh di forum Facebook, dia bilang bohlam dari juragan lampu JL3 jelek. Ya. Tetapi pas kita cek ya ternyata bohlamnya bukan dari saya dan tidak ada bukti pembelian ya. Nah, ingat, bohlam yang dari saya pasti selalu ada logo stiker segel JL ya. Pastikan ada logo stiker JL terembos Jungki Wenas ya, seperti itu. Karena banyak sekali yang ya namanya orang ngaku-ngaku ya ikut menjual segala macam. Sama seperti kita waktu itu ke Solo ya, ke Jogja, dari Semarang ke Jogja lewat Solo, lewat Klaten ya kalau nggak salah. Itu banyak sekali yang jual soto Pakmin ya, Pakmin, Pakmim, Pakman ya, dengan bendera spanduk warna hijau. Jadi kita juga sebagai pembeli bingung mana yang asli ya, mana yang palsu gitu ya. Nah, sekarang kita kasih emboss Jungki Wenas. Jadi kalau Anda mau beli, belilah di official store saya akan menjamin bahwa kualitasnya ini paling terang, ada garansi rusak tukar baru segala macam ya. Anda bisa order di 0898 269 3838. Anda mau order di Tokopedia, oke, Bukalapak oke, Shopee juga oke, transfer BCA juga oke ya. Oke, jadi ini apa sih keunggulan untuk headlampnya ya? Headlampnya tipe H11. Bohlam ini paling terang. Bohlam ini paling terang kelas 55 watt. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia variabel bergantung suhunya terhadap lingkungan. Ya, bohlam ini mereknya apa? Mereknya juragan lampu, di sini ada embossnya tertulis JL. Ya, dan seperti biasa saya sudah bilang ada emboss juragan lampu. Ya, pasti kita ada
Bukan emboss, sorry, stiker juragan lampu ya. Segel ini jangan dirusak, tolong ya, jangan dirusak. Jadi kita tahu bahwa ini produk kita ya. Sama yang ini juga ada emboss juragan lampu dan di sini ada stiker segel JL ya, ada stiker JL. Nah, ini adalah versi H4 dan ini versi H11. Versi H11 lebih murah dibandingkan versi H4 karena menyesuaikan, karena H4 itu high low. Sedangkan kalau yang H11 itu kan single ya, seperti itu. Jadi memang aslinya bawaan dari pabrik ya lebih mahal tipe H4 karena dia high low jadi satu. Kalau yang H11 adalah terpisah ya. High beamnya biasanya menggunakan HB3. Ya, low beamnya H11. Itu ciri khas mobil Toyota atau Honda atau mobil Jepang di Indonesia. Tapi kalau mobil standar Eropa biasanya menggunakan tipe H7 ya. H7 seperti Wuling, seperti Chevrolet, seperti ya mobil-mobil Eropa lah, BMW gitu ya, H7. Tapi kalau mobil Jepang kebanyakan pakainya H11 ya. Ini tipe JL55 bolam 55 watt paling terang. Untuk di tipe single beam seperti H11 ini 55 watt. Di lampu H4 ini 53 watt ya. Bolam ini paling terang, Bro. Belum ada yang ngalahin. Dan yang pasti bayangan gelapnya kecil ya, dan tidak gelap. Bahkan yang tipe H4 ini tanpa bayangan gelap ya. Bohlam-bohlam semua yang saya tawarkan, Anda barang sampai tinggal pasang. Kenapa saya bilang tinggal pasang? Karena soket to soket ya. Soket to soket. Jadi tanpa ada driver yang Anda perlu ikat, tanpa ada driver yang perlu Anda bungkus segala macam, tidak perlu. Semua tinggal colok soket. Ya, kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik soketnya. Ya, soket H4 pun tinggal colok. Plek, selesai. Ya, jadi tidak ada yang diribetkan, pemasangan 5 menit. Kalau Anda nggak ngerti pasang, silakan WhatsApp saya, akan saya pandu. Ya, oke. Sebagai syarat bolam bagus, ya Anda harus tahu, bukan hanya dari mereknya. Karena ada juga yang bertanya begini, mereknya apa? Saya bilang juragan lampu. Merek apaan tuh? Saya baru dengar. Oke, berarti Anda mainnya kurang jauh. Saya sendiri Jungki Wenas juragan lampu sudah 16 tahun bermain di lampu. Ya, kali ini kita menjual lampu LED karena banyak yang bertanya mereknya apa. Ya saya sendiri juragan lampu, kita sudah menjual dari zaman modifikasi.com, dari zaman Kaskus sampai sekarang zamannya marketplace. Ya, kalau Anda merasa yakin dengan produk saya, Anda beli. Kalau Anda merasa tidak yakin, tidak usah beli karena saya tidak memaksa, ya. Nah, syarat bohlam bagus itu Anda harus tahu. Satu, watt dan luxnya harus gede. Bohlam yang kita jabarkan di sini, saya berani menjamin wattnya adalah real. Realnya berdasarkan apa? Adalah berdasarkan yang diukur menggunakan wattmeter. Bohlam ini 53 watt. Kita akan tunjukkan. Ya. Bohlam ini real 53 watt, 52,6 saat ini. Jadi real 53 watt. Jadi kita tidak mau membohongi Anda, ya. Karena banyak penjual di online itu ya dia tulis watt segede-gedenya. Kenapa? Ya supaya Anda membeli gitu loh. Padahal pas diukur wattnya tidak sesuai dengan fakta, ya. Ya, mata saya sambil melihat ke wattmeter itu ya. Nah, ini 53 watt tipe H4 dan 55 watt tipe H11. Ya. H11 ini 50. Oh, saat ini 52,8 ya. Mata saya sih 52,9, 52,7 ya. Jadi 53, namun mestinya 55 ya, sebentar. Jadi bohlam ini bohlam kelas 55, 50 J. Makanya kenapa kita kasih kode JL55 ya. Ya, benar sekitar 53, 54. Ya, jadi kenapa kita kasih kode JL55 karena bohlam ini mestinya 55, tetapi diukur menggunakan wattmeter memang di bawah itu wattnya ya, 53, 52 ya. Karena biasanya ada toleransi ya, tetapi ini paling terang, Bro. Ya, paling terang. Karena kenapa saya ngomong paling terang? Karena dia stabil dari awal sampai akhir akan segitu terus wattnya. Ya. Nah, bohlam ini lebih terang sekitar 6,5 kali dibandingkan halogen standar. Ya, saya tidak bisa memberitahu berapa lumensnya karena saya tidak tahu. Saya bukannya tidak mau memberitahu Anda, karena kalau saya kasih tahu Anda berarti saya bohongin Anda. Bohlam ini bisa mencapai 6.500 lux diukur menggunakan watt lux meter.
Ini juga sama 6.500 lux. Jadi bohlam ini bisa 6,5 kali lebih terang dari bohlam standar. Nah, ini H11 bawaan pabrik. Kalau ini H4 bawaan pabrik. Ya. Jadi bisa 6,5 kali lebih terang. Ya, jadi karena bohlam standar itu kita ukur kira-kira 1.200 lux, ini 6.500 lux. Anda tinggal perkaliannya saja, pembagiannya berapa, jadi lebih terang berapa kali. Ya, saya tidak bisa kasih tahu luxnya. Bukannya saya nggak mau kasih tahu. Ya saya bisa aja sebut ini 50.000 lux, tapi kalau Anda percaya ya sudah, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Karena saya juga nggak bisa membuktikan. Ya, kalau ada pedagang yang bilang bohlam saya 30.000 lumens atau 80.000 lumens, ya minta dibuktikan. Ya, saya tidak bisa membuktikan lumens, tetapi saya bisa membuktikan lux. Tadi saya kayak ada salah ngomong tuh. Ya, saya bisa membuktikan luxnya, saya tidak bisa membuktikan berapa lumensnya. Ya, karena saya tidak mempunyai alat ukurnya. Oke, syarat bagus bohlam kedua adalah harus stabil. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Ya, kenapa stabil? Ya kita sudah buktikan. Kenapa kita butuh stabil? Karena kalau Anda beli bohlamnya ngedrop ya jelek dong, ya. Udah 52, 53 watt ya harus manteng segitu. Ya, tidak boleh turun. Bohlam ini tidak bakal ngedrop, tetapi dia kalau suhu lingkungan terlalu panas, dia akan menurunkan wattnya. Ya, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau suhu lingkungan kembali dingin, dia akan menaikkan kembali wattnya. Jadi wattnya variabel. Beda dengan kata-kata ngedrop. Kalau ngedrop sudah turun, dia tidak mau naik lagi. Tetapi ini variabel. Ya, bergantung dengan suhu lingkungan. Nah, kenapa sih bergantung dengan suhu lingkungan? Contohnya, mobil Anda macet, kan mobil berhenti. Kalau berhenti itu kan panasnya di ruangan mesin ya di situ-situ aja. Artinya kan panas. Nah, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi mobil Anda sudah jalan, kan ada angin dong, panas mesin Anda pergi, suhu ruangan mesin Anda dingin, nah dia akan kembali menaikkan wattnya, gitu ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Bohlam ini semua adjustable, ya, adjustable. Kita menjual bohlam pasti selalu adjustable. Saya tidak menjual bohlam yang fix fokus, ya. Pasti adjustable. Kenapa ya? Untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar. Ya sama, tipe H4-nya pun juga sama, fix fokus, ya. Ya, fix fokus. Ya, semua fix fokus. Sorry, saya tidak menjual bohlam fix fokus, semua adalah adjustable. Ya, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelap LED ini kecil dan tidak besar untuk tipe H11-nya. Ya, ini bayangan gelap. Kecil dan tidak gelap, ya. Nah, kalau yang tipe H4 ini sangat istimewa, jadi hampir sama dengan tipe sorotan atas bawah. Ya, bohlam ini hampir sama dengan tipe sorotan atas bawah. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena bohlam ini tanpa bayangan gelap. Tuh, Anda bisa lihat di tembok. Kita arahkan ke depan, nggak ada bayangan gelap, bro, sama sekali. Ya, tidak ada bayangan gelap sama sekali. Jadi sama seperti sorotan atas bawah. Akan sangat padat di tengah dan dia lebar. Ada cut off, ya. Makanya untuk Anda yang sudah order, saya minta foto depan mobilnya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa men-setting, ya, cut off-nya. Anda barang sampai ya tinggal pasang, ya, seperti itu. Syarat selanjutnya adalah tidak storing. Saya jamin bohlam ini tidak storing karena banyak bohlam di pasaran storing, ya. Merek terkenal pun ada yang storing, bro, seperti Philips, ya. Bohlam ini saya jamin tidak storing. Storing itu apa sih? Banyak orang yang nggak mengerti. Contohnya pas lampu nyala, radio mobil saya suaranya hilang atau suaranya kersek-kersek, audio mobil Anda terganggu. Ya, bahkan sensor-sensor di mobil Anda bisa terganggu seperti sensor airbag, sensor ABS, atau ada nyala engine checknya di mobil. Nah, bohlam ini saya jamin tidak ada masalah, ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan teknologinya ini adalah yang sudah paling baik, ya, sudah paling baik karena sudah double heat cooper pipe dan double cooper PCB, ya, double cooper PCB. Kipasnya juga paling besar di kelasnya, ya, belum ada yang mengalahkan. Kipasnya juga sudah kita yang versi upgrade, lebih kencang, ya, lebih kencang putarannya supaya pendinginan lebih baik. Kita ukur berdasarkan alat yang namanya tachometer. Jadi kita tidak sembarangan. 10.000 RPM, bro, ya. 10.000 RPM kipasnya untuk pendinginan lebih baik, ya.
double heat copper pipe dan double copper PCB yang versi JL55. Nah, kalau yang versi JL3 atau Junkee Wenas 3 warna ini adalah double copper PCB. Ya. Tahan air ya, versi upgrade kipasnya dan juga ini lebih kencang, tahan air yang penting. Kenapa? Karena fog lamp itu taruhnya di bawah, Bro. Ya. Memang kadang-kadang melihat bolam, oh iya kena air sebentar nggak apa-apa. Tetapi untuk jangka panjang kalau Anda kipasnya pakai yang versi biasa, putarannya akan melambat. Lama-lama melambat, lama-lama mati, LED-nya akan overheat. Ya, overheat kemudian mati. Nah, makanya kita concern di soal pendinginan. Selalu saya bilang LED itu pendinginan bagus, LED itu akan aman. Ya, makanya kita concern sekali di soal kipas. Upgrade terus di kipasnya dan di bodi material pendinginannya supaya lebih cepat untuk melepas panas karena LED ini panas. Ya, panasnya itu di dalam diri dia sendiri. Nah, itu harus dibuang. Ya, panasnya itu bukan berarti bisa merusak mika lampu headlamp Anda, tidak. Saya jamin tidak bakal. Kenapa? Karena LED tidak panas. Tadi si Junkee bilang panas, sebentar bilang tidak. Jadi panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri. Itu harus dibuang. Panasnya itu tidak bisa dirambatkan atau tidak bisa merusak mika lampu Anda. Mika lampu Anda kalau pakai halogen watt besar atau pakai HID lama-lama bisa kuning. Itu betul. Kenapa? Karena panasnya dirambatkan. Reflektornya akan gosong bolnya kalau Anda pakai HID watt gede. Tetapi kalau pakai LED akan aman. Panasnya di mana? Panasnya di dalam diri dia sendiri. Nah, panas dalam diri sendiri harus dibuang. Dibuangnya menggunakan kipas. Sama seperti kita berdiri di sini, kita panas ya, kita ada kipas angin. Kipas anginnya nomor 1 kurang kencang ya, ada nomor 2. Nomor 2 kurang kencang, nomor 3 udah paling kencang. Sama, untuk pendinginan LED ini lebih bagus, tentu kipasnya mesti dikencengin satu. Kedua, di body materialnya untuk lebih cepat melepas panas, heat sink-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah untuk dua mobil yang berbeda, Agya dan Suzuki R3 ya. Agya TRD itu menggunakan H11 proyektor halogen, headlampnya dan ini fog lampnya tipe H16 adalah sama. Nah, R3 headlampnya menggunakan H4 high low, fog lampnya juga sama menggunakan tipe H16 ya. Jadi ini satu paketan untuk mobil yang berbeda. Nah, untuk harga satu paketan ini kita memberikan diskon ya untuk Anda yang membeli headlamp dengan fog lamp. Tetapi kalau Anda mau beli headlampnya dulu juga oke, mau beli fog lampnya juga dulu juga lebih oke ya. Sesuaikan budgetnya Anda. Bohlam ini paling terang, Bro. Jadi saya berharap kalau Anda beli ini itu tidak ada istilah nggak bisa jalan malam, gelap apa segala macam, udah paling terang ya, udah paling terang ya. Udah paling terang dengan budget yang sehemat mungkin ya, tanpa perlu bobok-bobok reflektor, memasang bilet segala macam ribet, Bro. Ya, ini pemasangan saya prediksi kalau saya sendiri yang memasang paling 10 menit selesai. Tetapi kalau untuk orang awam kita spare lah 30 menit ya. Oke. Anda bukan hanya beli bohlam ini, tetapi kita akan memandu Anda pemasangan supaya baik dan benar. Anda silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Paket ini Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee ya. Atau Anda mau harga lebih murah tanpa biaya admin ke marketplace, Anda bisa transfer menggunakan BCA, kita kirim menggunakan JNT ya. Dan ini di order transfer BCA ya. Nanti kita akan bungkuskan, kita akan kasih nomor resinya, nanti kita jabarkan ya. Pakai aplikasi JNT Pickup. Jadi barang ini di transfer BCA, Bro. Barang ini sekitar 2 jutaan ya, tidak sampai 3 juta, 2 jutaan. Kalau buat Anda yang masih ragu ya, tiap hari kita mengirim paket. Saya tiap hari membuat konten. Kalau saya tidak kirimkan, banyak orang protes. Saya diburon, dicari. Saya malah tidak bisa jualan, saya malah lebih rugi, Bro. Karena omset kita lebih gede dari 2 juta ini ya. Ini paket yang sudah kita siapkan mau kita kirim dan masih terus kita siapkan paketnya karena tiap hari kita memang menjualan ya, berjualan lampu LED ini. Makanya kita tanya kalau Anda sudah siap untuk order, kita akan siapkan barangnya ya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.